Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad, dilahirkan pada tahun 450 Hijrah atau 1059 di Tus daerah Khurasan. Ia dikenal dengan Al-Ghazali karena ayahnya pemintal tenun wol atau karena ia berasal dari desa Ghazalah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijrah atau 1111. Pendidikannya dimulai di daerahnya yaitu belajar kepada Ahmad ibnu Muhammad Al-Raskani Al-Tusi. Setelah itu pindah ke Jurjan ke pendidikan yang dipimpin oleh Abu Nasr Al-Ismaili mempelajari semua bidang agama dan bahasa. Setelah tamat kembali ke Tus belajar tasawuf dengan Syekh Yusuf Al-Nasaj. Kemudian ke Nisyapur belajar kepada Abul Mahal Al-Juwaini yang bergelar Imam Al-Haramain dan melanjutkan pelajaran tasawuf kepada Syekh Abu Ali Al-Fadl ibnu Muhammad ibnu Ali Al-Farmadi. Dan ia mulai mengajar dan menulis dalam ilmu fikih. Setelah Imam Al-Juwaini wafat ia pindah ke Muaskat, mengikuti berbagai forum diskusi dan seminar kalangan ulama dan intelektual. Dengan segala kecermelangannya membawanya menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Di samping memberikan kuliah, ia juga mengkaji filsafat Yunani dan filsafat Islam. Kecermelangan, keharuman namanya dan kesenangan duniawi yang melimpah ruah di Baghdad melebihi ketika ia di Muaskar. Di kota ini ia sakit dan secara tiba-tiba meninggalkan Baghdad mengundurkan diri dari kegemerlapan duniawi tersebut. Mulai tahun 488 Hijrah atau 1095 ia ke Damaskus. Di Masjid Umawi ia beritikaf dan berzikir di puncak menara sebelah barat sepanjang hari dengan makan dan minum yang terbatas. Ia memasuki suluk sufi dengan riyadah dan mujahadah terus-menerus seperti itu selama 2 tahun di Damaskus. Setelah itu pergi ke Baitul Maqdis di Palestina. Setiap hari ia masuk Kubah Sahra untuk berzikir. Ia juga ke Al-Khalil berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dari Palestina, ia melaksanakan ibadah haji di Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Ia pernah kembali ke Baghdad untuk mengajar di perguruan Nizamiyah Baghdad, namun tidak berapa lama kemudian kembali ke Tus dan mendirikan khanaqah untuk para sufi dan mendirikan madrasah untuk mengajar ilmu tasawuf. Karya tulis Al-Ghazali meliputi berbagai bidang keislaman, kalam, fiqh,
filsafat, tasawuf dan lain-lainnya yang berbentuk buku maupun risalah. Kitab-kitab Al-Ghazali yang membahas tentang tasawuf. 1. Mizan al-Amal. 2. Al-Ma'arif al-Aqliyah wa Lubab al-Hikmah al-Ilahiyah. 3. Ihya Ulumuddin. 4. Al-Maqsad al-Asna fi Syarh Asma al-Husna. 5. Bidayat al-Hidayah. 6. Al-Madmun bih ala Gairi Ahlil. 7. Kaimiyah al-Sa'adah. 8. Misikat al-Anwar. 9. Al-Kashif wa al-Tabyin fi Gurur al-Na'as Ajmain. 10. Al-Munshis min al-Dalal. 11. Al-Durat al-Fahirah fi Kasif Ulumi al-Akhirah. 12. Minhaj al-Abidin ila Janati Rabi al-Alamin. 13. Al-Arba'in fi Usyul al-Din. Tasawuf Al-Ghazali menghimpun akidah, syariat dan akhlak dalam suatu sistematika yang kuat dan amat berbobot. Karena teori-teori tasawufnya lahir dari kajian dan pengalaman pribadi setelah melaksanakan suluk dalam riyadah dan mujahadah yang intensif dan berkesinambungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seumur hidupnya ia bertasawuf. Dalam pandangannya, ilmu tasawuf mengandung dua bagian penting. Pertama menyangkut ilmu muamalah dan bagian kedua menyangkut ilmu mukasyafah. Hal ini diuraikan dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali menyusun menjadi 4 bab utama dan masing-masing dibagi lagi ke dalam 10 pasal, yaitu bab pertama, tentang ibadah, rubu al-ibadah. Bab kedua, tentang adat istiadat, rubu al-adat. Bab ketiga, tentang hal-hal yang mencelakakan, rubu al-muhlikat. Bab keempat, tentang makamat dan ahwal, rubu al-munjiyat. Menurutnya, perjalanan tasawuf itu pada hakikatnya adalah pembersihan diri dan pembeningan hati terus-menerus, sehingga mampu mencapai musyahadah. Oleh karena itu ia menekankan pentingnya pelatihan jiwa, penempaan moral atau akhlak yang terpuji baik di sisi manusia maupun Tuhan. Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujatul Islam meninggal di kota kelahirannya pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijrah.